Ya, sudah. Rancangan Giant Sea Wall yang dibahas dalam seminar Kementerian Pertahanan dan Kemenko Perekonomian kemarin, saudara, direncanakan membutuhkan anggaran secara keseluruhan ada sekitar 50-60 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 63 triliun rupiah. Dan saudara, untuk multi years ini diestimasi mencapai 40 tahun seperti yang disampaikan oleh Prabowo Subianto. Dan sementara untuk fase pertama pembangunan tanggul di kawasan Jakarta mencapai 164 triliun rupiah. Dan untuk membahas soal keterlibatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam proyek Giant Sea Wall, kami sudah bersama dengan Martin Hadibinata, Koordinator Nasional Eko Marin, dan Dev Laksono, anggota DPR Komisi 1, fraksi Partai Golkar. Selamat sore, Bang Dev, Mas Martin. Sore. Halo, kedengaran suara saya? Jelas, Mas Martin. Lain ke Bang Dev. Bang Dev, pertama, apa urgensinya Menhan terlibat dalam pembangunan Giant Sea Wall? Ini kembali dibahas Giant Sea Wall ini. Ya, gini, nanti kan pelaksanaannya itu kan pelaksanaan oleh pemerintah, yang mengerjakan pasti adalah Kementerian PUPR, lalu pembiayaannya itu pasti akan melibatkan Bappenas dan juga Kementerian Keuangan, dan juga pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten tingkat 2 dan pemerintah provinsi tingkat 1 juga pasti ada keterlibatan. Tapi ini kan adalah satu konsep yang Pak Prabowo dorong dan dilihat memang urgensinya itu nyata untuk kebutuhan masyarakat secara umum, bahkan untuk juga menjaga Indonesia yang sekarang kita ini kan terancam dengan perubahan iklim cuaca, naiknya tingginya permukaan air. Nah, hal ini kan juga adalah bagian dari ketahanan dan pertahanan Indonesia. Jadi Pak Prabowo menyampaikan sih tidak ada yang salah, justru ini adalah suatu konsep yang harus didorong, dan karena memang untuk pembangunan sebesar ini dengan jumlah nilai uang yang besar dan melibatkan berbagai macam sektor dan melibatkan berbagai macam faktor juga, ya upaya beliau yang konsep yang beliau sampaikan itu adalah suatu kebutuhan yang real dan nyata begitu. Jadi koordinat Kemenko Perekonomian, tapi ada juga keterlibatan karena soal pertahanan seperti itu, Bang Dev. Ya gini, apalagi kalau untuk pengerjaan suatu proyek yang besar di wilayah kelautan, walaupun ini proyeknya memang akan mengerjakan itu adalah Kementerian PUPR, KKP, dan juga di bawah kendali Kemenko Marinvest nantinya, pasti ini kan melibatkan berbagai macam sektor, termasuk di sini di bidang pertahanan. Jadi ya memang saya sih tidak melihat ada hal yang salah, justru ini adalah hal yang baik dan yang memang suatu kebutuhan untuk didorong dan menjadi satu fakta kenyataan. Baik, Mas Martin, bagaimana tanggapan Anda? Ini sebagai Menteri Pertahanan, ada mendorong percepatan Giant Sea Wall, tapi Prabowo juga sebagai capres dalam hal ini. Bagaimana Anda melihat soal urgensi dari percepatan Giant Sea Wall ini, Mas Martin? Ya, baik. Kami sudah mengikuti proyek ini ya, udah sejak 2015, 16 sampai terakhir itu mati suri, dan kemudian hidup lagi di awal-awal tahun 2020, dan ini menggema lagi dengan adanya seminar yang disiapkan katanya 3 hari sebelumnya sudah disiapkan. Jadi seolah-olah ini sebuah acara yang memang saya tidak tahu ini apakah kaitannya karena dengan Pilpres atau seperti apa. Nah, catatan kami adalah pertama, proyek Giant Sea Wall ini sebenarnya solusi palsu terhadap permasalahan di utara Jakarta. Yang pertama, yang menjadi masalah mendasar di utara Jakarta ini yang sebenarnya sudah disampaikan itu adalah permasalahan sosial ekonomi. Kemudian permasalahan terkait dengan land subsidence yang sampai saat ini lebih cepat land subsidence daripada kenaikan muka air laut. Jadi yang menjadi masalah mendasar adalah land subsidence. Sampai saat ini saya kira pemerintah baik pusat maupun Jakarta tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut karena memang tidak diselesaikan. Kalau tadi keterlibatan Kementerian Pertahanan bagaimana? Ya. Nah, kalau saya sih melihat bahwa di situ ada KKP, di situ ada Kemenko PR, kami malah curiga ini sebagai panggung untuk sarana pemilihan presiden, dan
Saya kira Pak Prabowo yang disampaikan, yang saya tangkap ya dari seminar tersebut, lebih banyak membicarakan mengenai masalah sosial ekonomi, kemiskinan, masalah permukiman, dan lain-lain yang sebenarnya itu masalah sosial ekonomi dan ya tidak perlu solusi tanggul laut. Dan karena satu lagi, tanggul laut ini semacam solusi semua terhadap masalah di Teluk Jakarta. Nah, tetapi di sini itu seperti solusi yang dipaksakan oleh pemerintah. Dan catatannya adalah ini sudah mati suri, tetapi kemudian dihidup-hidupkan lagi oleh pemerintah seperti itu. Dipaksakan mati suri. Bang Dev, tadi ada disinggung juga soal ada dugaan ke arah politisasi di Bang Dev. Ya, gini, namanya juga lagi dalam kontestasi politik. Ya, apalagi kita ini kan hanya tinggal sekitar 3-4 minggu menjelang pemilu, menjelang hari pencoblosan. Nah, pasti berbagai macam isu akan dikait-kaitkan. Nah, kalau bahasa kasarnya digoreng terus lah. Nah, tapi sekarang kan yang penting itu adalah tujuan niatannya. Tujuan niatannya ini adalah untuk bagaimana kita menghadapi rising sea level, agar jangan sampai walaupun kita sudah mau pindah semua ke IKN, jangan sampai DKI ini tenggelam. Jadi hanya tinggal ujungnya Monas saja yang kelihatan. Itu yang paling utama. Nah, itu salah satu upaya untuk memastikan masyarakat di DKI pertumbuhan ekonominya itu tetap berjalan dan juga masyarakat tetap terlayani dan terlindungi. Ya, ini adalah salah satu solusinya. Ya, saya sih melihatnya seperti itu. Kenapa baru sekarang, Bang Dev? Kan tadi kalau dibilang mati suri pembahasan 2012, 2020, ini selisihnya. Ada berbagai macam faktor yang mesti dibahas, diulas secara teknis oleh kementerian tersebut. Ini kita dibahas lagi karena ada awareness yang berjalan dan juga menjadi topik pembahasan secara global bahwa Jakarta kan sebagai salah satu daerah yang dianggap akan tenggelam dalam waktu ke depan. Begitu. Mas Martin, kalau konsep tanggul Giant Seawall itu seperti apa? Apakah itu bukannya memindahkan permukaan airnya yang akan ke tempat lain, atau bagaimana sebetulnya yang ideal untuk mengatasi di Pantura ini? Ya, catatannya adalah solusi tanggul laut ini semacam silver bullet untuk masalah-masalah di utara Teluk Jakarta. Tapi sebenarnya solusi yang lain itu masih banyak. Pertama, mungkin nanti akan dijelaskan oleh teman-teman yang dari koalisi Maleh Dadi Segoro ya, bagaimana salah satu solusi penanaman mangrove, kemudian penghentian permasalahan land subsidence yang utama. Nah, salah satu konteks permasalahan land subsidence ini kita bisa belajar dari Tokyo dan Bangkok, di mana sejak tahun 60-70 mereka menghentikan penggunaan air tanah, itu berhenti penurunan muka tanahnya. Nah, ini yang sebenarnya harusnya pemerintah lakukan, baik pusat maupun daerah. Karena pertama, air perpipaan ini tidak mencapai Jakarta Utara. Ya, kebocoran Jakarta masih